Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang profesi teller, customer service, account officer, dan financial planner. Di sini kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama saya sendiri, Yananda Juliastrianti NIM terakhir 006, dan dua rekan saya lainnya yaitu Muhammad Azhar Hidayatullah NIM terakhir 108, dan Narinda Nilamsari NIM terakhir 183. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari teller. Teller sendiri merupakan petugas bank yang bekerja di frontline banking hall dan melakukan transaksi langsung dengan nasabah dalam bentuk penerimaan atau penarikan bank berupa transaksi tunai atau non-tunai dan melakukan pembukaan ke dalam sistem bank. Teller juga dapat dikatakan sebagai petugas bank yang mempunyai tugas utama untuk melayani nasabah, seperti bertanggung jawab dalam transaksi penerimaan atau menerima simpanan, mencairkan cek, dan memberikan jasa pelayanan perbankan lainnya kepada masyarakat. Tanda tangan pengesahan kasir diperlukan sebagai tanda sah suatu dokumen transaksi pada lembaga keuangan dan memiliki tanggung jawab yang besar atas pekerjaannya. Pekerjaan teller dikategorikan sebagai pekerjaan pokok karena melalui pekerjaan tersebut terdapat interaksi awal antara bank dengan nasabah atau konsumen perbankan untuk melakukan penyetoran atau penarikan tunai dan non-tunai dan aktivitas tertentu bank lainnya. Selanjutnya adalah tugas dari seorang teller. Teller memiliki beberapa tugas yang harus dilaksanakannya. Di sini saya akan menyebutkan beberapa tugas dari seorang teller. Yang pertama, memproses atau melaksanakan transaksi tunai dan non-tunai termasuk warkat-warkat sesuai batas wewenangnya. Yang kedua, meyakini kebenaran dan keaslian uang tunai dan warkat berharga. Yang ketiga, meyakini kesesuaian jumlah fisik uang dengan warkat transaksi. Yang keempat, melaksanakan pembukuan dan validasi dengan benar. Yang kelima, menjamin kerahasiaan password milik sendiri dan tidak melakukan sharing password dengan pegawai lainnya. Yang keenam, menjaga keamanan, kebersihan, dan ketertiban pemakaian terminal komputer. Yang ketujuh, menjaga keamanan dan kerahasiaan kartu spesimen tanda tangan nasabah. Yang kedelapan, menjaga kerapian serta kebersihan konter teller, dan yang terakhir, memastikan semua peralatan kerja berfungsi dengan baik seperti alat penghitung uang, alat pengecekan uang palsu, cashbox, pulpen, dan lain-lainnya. Seorang teller juga memiliki tanggung jawab dan wewenang yang harus dilaksanakannya. Tanggung jawab seorang teller yaitu melayani nasabah yang ingin setor, ambil uang, transfer, dan lain-lainnya dengan teliti dan cepat. Selanjutnya, menjaga kerahasiaan bank dan nasabah, menjaga kebersihan dan kerapian ruang kerja, menjaga keamanan alat-alat identitas teller yaitu user ID, password, anak kunci, cashbox, dan laci. Dan yang terakhir, patuh terhadap peraturan perusahaan. Seorang teller juga memiliki wewenang. Wewenang inilah yang merupakan wujud konkret tugas secara lebih khusus terhadap pekerjaan yang diembannya, yaitu menyelesaikan setiap pekerjaan dan tugas sampai tuntas dan dengan baik. Wewenang dari teller yaitu menerima setoran baik tunai maupun non-tunai dari nasabah untuk diproses sesuai permintaan nasabah. Yang kedua, melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan nasabah sesuai dengan prosedur dan kebijakan bank. Yang ketiga, memproses penukaran uang kecil dari nasabah. Yang keempat, melakukan verifikasi terhadap nasabah dengan melakukan pengecekan pada dokumen atau formulir sesuai dengan kebijakan sistem dan prosedur bank. Dan yang terakhir, jika terdapat data atau identitas yang mencurigakan, melakukan tindakan kontingensi seperti rekomendasi pelaporan kepada PPATK, serta penolakan transaksi apabila terdapat indikasi transaksi AML atau anti-money laundering. Selanjutnya adalah keterampilan seorang teller. Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seorang teller harus dituntut untuk memiliki keterampilan dasar tertentu.
Keterampilan dasar tertentu dibutuhkan agar seorang teller mampu memproses seluruh transaksi yang menjadi tanggung jawabnya dengan lancar dan sesuai standar bank. Berikut adalah keterampilan dasar yang dituntut dari seorang teller. Yang pertama, pemeriksaan identitas. Pemeriksaan identitas nasabah dilakukan dengan cara pemeriksaan keaslian identitas dan pemeriksaan kebenaran identitas. Yang kedua, pemeriksaan formulir. Pemeriksaan formulir terkait transaksi yang dilakukan seorang teller terhadap nasabahnya. Yang ketiga, pemeriksaan tanda tangan. Pemeriksaan tanda tangan merupakan pencocokan tanda tangan pada slip transaksi dengan dokumen asli dan spesimen bank. Yang keempat, pemeriksaan validasi. Pemeriksaan validasi, teller harus melakukan verifikasi terhadap setiap transaksi yang telah diproses dengan mencocokkan hasil validasi transaksi dengan data yang tercantum pada slip transaksi. Selanjutnya adalah etika yang harus dimiliki seorang teller. Teller, sebagai petugas yang duduk di barisan front officer, perlu memiliki etika yang baik dan benar. Teller perlu memahami dan mendalami etika yang merupakan aturan tak tertulis yang berhubungan dengan moral, sikap, dan tingkah laku. Beberapa hal yang menyangkut etika teller adalah penampilan. Sebaiknya teller menggunakan seragam sehingga ada kesan satu kesatuan yang merupakan ciri khas dari bank yang bersangkutan. Yang kedua, kepribadian yang menarik, sikap atau pembawaan yang ramah dan hormat, serta bersahabat terhadap nasabah merupakan keharusan bagi seorang teller, dengan tetap mengingat martabat pribadi maupun martabat bank. Yang ketiga, pelayanan yang cepat dan tepat menghindarkan nasabah menunggu terlalu lama. Yang keempat, menjaga kerahasiaan bank dan kerahasiaan nasabah. Dan yang terakhir, teller juga dituntut untuk dapat menjelaskan kepada nasabah tentang jasa-jasa yang ditawarkan bank dengan sistematis dan logis. Selanjutnya adalah pengertian customer service. Customer service secara umum adalah setiap aktivitas yang ditujukan untuk memberikan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang mampu memenuhi tuntutan pelanggan atau nasabah dari kebutuhan sampai keinginannya. Pelayanan yang diberikan termasuk menerima keluhan atau masalah yang sedang dihadapi oleh nasabah. Customer service harus pandai dalam mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh nasabahnya. Customer service bank dalam melayani para nasabah selalu berusaha menarik dan ramah dengan cara merayu para calon nasabah untuk menjadi nasabah bank yang bersangkutan dengan berbagai cara. Customer service juga harus bisa menjaga nasabah lama agar tetap menjadi nasabah bank tersebut. Selanjutnya adalah tugas customer service dan fungsinya. Tugas dan fungsi customer service yang diemban oleh seorang CS digunakan untuk menjaga citra perusahaan. Tugas dan fungsi tersebut yaitu yang pertama adalah sebagai resepsionis. Customer service sebagai resepsionis berfungsi sebagai penerima tamu yang datang ke bank. Tamu ini bisa siapa saja, entah pelanggan, calon pelanggan, atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bank. Customer service dalam menerima tamu harus bersikap sopan, ramah, menyenangkan, memberi perhatian, berbicara dengan lembut, serta berbahasa yang mudah dan dapat dipahami. Dalam melayani nasabah, seorang customer service tidak diperkenankan merokok, makan, dan minum. Yang kedua, sebagai deskman. Customer service sebagai deskman berfungsi sebagai orang yang melayani berbagai macam aplikasi atau permohonan yang ditujukan nasabah atau calon nasabah. Permohonan ini dimulai dari pengisian formulir sampai dengan kelengkapan data yang dibutuhkan atau yang dipersyaratkan, serta menjelaskan manfaat dari dan ciri-ciri bank, serta menjawab pertanyaan dari nasabah mengenai produk yang ada di dalam bank. Yang ketiga, sebagai salesman. Customer service sebagai salesman merupakan seorang yang menjual produk perbankan kepada nasabah atau calon nasabah. Dalam hal ini, customer service harus dapat menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan produk. Serta salesman harus bisa mendapatkan nasabah baru ataupun berusaha mempertahankan nasabah lama dan dapat mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi nasabah termasuk keberatan atau keluhan nasabah. Yang keempat, sebagai customer relationship officer.
Customer service sebagai customer relationship officer mempunyai fungsi untuk membina hubungan baik antara bank dengan seluruh nasabahnya, termasuk merayu atau membujuk agar pelanggan tetap bertahan. Dan yang terakhir, sebagai komunikator. Customer service sebagai komunikator berfungsi sebagai penghubung antara perusahaan dengan pelanggan atau pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa fungsi customer service adalah menghubungi dan memberikan informasi tentang segala sesuatu yang ada hubungannya antara perusahaan dan pelanggan atau nasabah. Saya Narinda Nilamsari, selanjutnya saya akan menjelaskan syarat-syarat untuk menjadi seorang customer service. Yang pertama, persyaratan fisik. Seseorang customer service harus memiliki ciri-ciri fisik yang menarik seperti tinggi yang ideal dan berat badan yang ideal, memiliki wajah yang menarik dan menawan. Yang kedua, persyaratan mental. Seseorang customer service harus memiliki perilaku yang baik seperti sabar, ramah, dan murah senyum. Yang ketiga, persyaratan kepribadian. Seorang customer service harus mempunyai kepribadian yang baik, sama halnya dengan persyaratan mental, karena dalam melayani nasabah, kesan pertama yang harus dirasakan seorang nasabah adalah pelayanan yang diberikan sangat mengesankan. Yang keempat, persyaratan sosial. Customer service harus memiliki jiwa sosial yang tinggi, bijaksana, memiliki budi pekerti yang luhur, pandai bergaul, pandai berbicara, dan fleksibel. Selanjutnya adalah dasar-dasar pelayanan seorang customer service. Yang pertama, berpakaian dan berpenampilan rapi dan bersih. Artinya, seorang customer service harus mengenakan pakaian yang rapi formal. Yang kedua, percaya diri, bersikap akrab, dan penuh dengan senyum. Dalam melayani nasabah, petugas customer service tidak ragu-ragu, yakin, dan percaya diri yang tinggi. Yang ketiga, menyapa dengan lembut dan berusaha menyebutkan nama jika kenal. Pada saat melayani nasabah, petugas customer service harus segera menyapa, dan jika sudah pernah bertemu sebelumnya, usahakan untuk menyapa dengan menyebutkan namanya. Namun, jika belum kenal, dapat menyapa dengan sebutan Bapak atau Ibu. Apa yang dapat kami bantu? Yang keempat, tenang dan sopan. Usahakan dalam melayani nasabah dalam keadaan tenang, tidak terburu-buru, sopan santun dalam bersikap. Kemudian tunjukkan setiap nasabah memiliki keinginan yang sama, yaitu ingin dipenuhi keinginan dan kebutuhannya, serta selalu ingin memperoleh perhatian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang account officer. Pengertian account officer merupakan petugas bank yang ditugaskan untuk membantu direksi dalam menangani tugas-tugas, khususnya pada bidang marketing dan pembiayaan. Istilah dan sistem account officer atau AO mulai digunakan di dunia perbankan Indonesia sebagai upaya untuk meraih pasar yang lebih luas dan untuk meningkatkan efisiensi untuk mendapatkan profitabilitas yang lebih baik di tengah persaingan yang ketat. Seorang account officer dituntut untuk memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, karena mereka menjadi seorang penghubung antara nasabah dengan lembaga keuangan syariah. Yang kedua, ada karakteristik account officer. Seorang account officer yang ideal adalah seseorang yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik individu ada inteligensi, baik dari akademis maupun praktisnya. Seorang account officer harus mampu mengaplikasikan inteligensinya untuk memecahkan sebuah masalah yang sedang terjadi. Yang kedua, bertindak sesuai dengan akal sehat. Yang ketiga, memiliki sifat rasa ingin tahu yang tinggi. Yang keempat, kemampuan untuk mendengarkan dan mampu berkomunikasi dengan baik. Yang kelima, kemampuan untuk memecahkan sebuah masalah dan menganalisis. Yang keenam, fokus pada hasil. Yang ketujuh, memiliki motivasi diri, tegas, dan percaya diri. Dan yang terakhir, ada kemampuan untuk beradaptasi, mampu mengatur waktu, dan bernegosiasi. Yang kedua, ada kemampuan teknis.
Dalam kemampuan teknis ini, yang pertama ada pemahaman terhadap suatu bisnis secara umum. Yang kedua, kemampuan untuk menganalisis laporan keuangan, ilmu ekonomi, pengetahuan tentang produk, marketing, dan pembukuan. Dan yang ketiga, mengenal berbagai macam aspek dari berbagai industri. Selanjutnya ada peran dan fungsi account officer. Account officer memiliki fungsi ganda, yaitu di satu pihak sebagai personil lembaga keuangan syariah yang harus bekerja di bawah peraturan dan tujuan dari lembaga keuangan syariah, dan di sisi lain dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk nasabahnya. Peran dan fungsi account officer dalam lembaga keuangan syariah yaitu yang pertama, mengelola akun. Account officer berperan sebagai membina nasabah agar bisa mendapatkan efisiensi dan optimalisasi pada setiap transaksi keuangan yang dilakukan tanpa meninggalkan tanggung jawabnya sebagai pegawai lembaga keuangan syariah. Yang kedua, mengelola produk. Seseorang account officer harus bisa menyambungkan kemungkinan pemakaian produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Yang ketiga, mengelola pinjaman. Melakukan pemantauan terhadap pinjaman yang telah diberikan kepada nasabah agar nasabah tersebut selalu memenuhi perjanjian atas peminjamannya. Yang keempat, mengelola profitability. Menentukan keuntungan yang akan diperoleh lembaga keuangan syariah, maka account officer harus percaya bahwa semua yang telah ia lakukan berada pada suatu kondisi yang memberikan keuntungan kepada lembaga keuangan syariah. Yang kelima, pada dasarnya seorang account officer merupakan andalan lembaga keuangan syariah dalam memasarkan produknya. Untuk memasarkan produknya, seorang account officer harus memiliki salesmanship yang memadai untuk memasarkan produk yang ditawarkan. Selanjutnya, syarat-syarat account officer. Menganalisis pembiayaan dilakukan oleh seorang account officer yang harus mempunyai keterampilan yang bersifat teknis maupun pengetahuan yang bersifat teoritis. Selain itu juga mempunyai mental yang kuat. Oleh karena itu, seorang account officer harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, sudah biasa dengan formulir analisis dan cara menganalisis. Yang kedua, mengetahui spreadsheet program untuk analisis pembiayaan. Yang ketiga, memiliki pengetahuan tentang pengertian yang tepat mengenai prinsip-prinsip pembiayaan. Yang keempat, mempunyai wawasan yang luas pada bidang keuangan atau permodalan, akuntansi, manajemen, dan ekonomi. Yang kelima, memiliki mental yang kuat sehingga tidak mudah terpengaruh. Yang keenam, mengetahui praktik dalam perdagangan atau perusahaan. Yang ketujuh, seorang account officer harus mengetahui tentang beberapa hal. Yang pertama, keuntungan dan larangan yang berlaku atas pembiayaan yang dimohon. Yang kedua, besar pembiayaan yang diminta dan untuk apa pembiayaan tersebut akan digunakan. Yang ketiga, bagaimana rencana cara pembiayaan dan pelunasan yang akan dilakukan nasabah dan dari mana sumber dana pelunasan pembiayaan usaha nasabah. Yang keempat, informasi dan data utama yang diperlukan untuk pembiayaan yang diminta. Dan yang terakhir, informasi dan data tambahan apa saja yang perlu dilengkapi oleh nasabah. Tanggung jawab account officer. Inti tugas seorang account officer yaitu melakukan pemasaran perbedaan perbankan. Tanggung jawab seorang account officer di perbankan yaitu yang pertama, memastikan produk perusahaan terkontribusi dan diperkenalkan dengan baik. Yang kedua, memastikan nasabah atau anggota memahami dan mengerti dengan baik apa yang sudah dijelaskan oleh account officer mengenai produk atau jasa yang dijelaskan. Yang ketiga, memastikan hubungan terhadap nasabah atau anggota terjaga dengan baik. Yang keempat, memastikan nasabah atau anggota mendapatkan solusi yang tepat dengan permasalahan yang dialaminya. Yang kelima, menjaga kredibilitas dan juga nama perusahaan dengan baik.
Persiapan seorang account officer. Poin-poin yang harus disiapkan seorang account officer dalam keberhasilan misi pendekatan terhadap calon debitur tidak hanya kerja keras dan keuletan dalam mendekati debitur, akan tetapi juga harus memperhatikan poin-poin berikut. Yang pertama, penampilan seorang account officer harus terlihat rapi, wangi, percaya diri, dan meyakinkan. Yang kedua, pastikan bidang usaha yang ditekuni oleh calon debitur dan upayakan seorang account officer sangat memahami bidang usaha calon debitur, sehingga apa yang telah disampaikan oleh calon debitur nyambung. Yang ketiga, apabila calon debitur itu mempunyai banyak bidang usaha, pastikan kepada calon debitur bidang usaha mana yang hendak dibiayai oleh bank. Yang keempat, pastikan dokumen-dokumen pendukung yang harus dibawa jangan sampai tertinggal, misalnya formulir kunjungan debitur. Yang kelima, mencari informasi platform tenor pinjaman, kolektibilitas atau kualitas kredit, besaran suku bunga, fasilitas apa yang didapat oleh bank kompetitor. Caranya bisa melalui nomor NPWP dan dimasukkan ke BI Cek. Yang selanjutnya, pastikan siapa pemegang keputusan di antara sekian orang di jajaran manajemen perusahaan. Jangan sampai salah meminta persetujuan kredit ke direktur yang hanya berwenang mengurusi administrasi. Yang terakhir, seorang account officer harus memahami dengan detail produk bank di mana tempatnya bekerja. Pengetahuan produk ini akan sangat berguna apabila sampai saat di mana seorang account officer harus menjelaskan dan merayu calon debitur bahwa produk bank sendiri mempunyai keunggulan dibanding produk bank kompetitor. Baik teman-teman, di sini saya Azhar NIM 108 akan menjelaskan tentang tugas dan profesi financial planner. Pertama saya akan menjelaskan definisi terlebih dahulu. Profesi perencana keuangan atau financial planner adalah profesi yang membantu nasabah untuk merencanakan keuangan pribadi dengan membantu memberikan solusi perencanaan, pemilihan pengelolaan keuangan, kekayaan atau investasi nasabah supaya kebutuhan keuangan nasabah untuk jangka pendek, menengah atau panjang dapat terpenuhi. Jadi perencanaan keuangan itu merupakan proses koordinasi, proses yang berkelanjutan dalam bekerja dengan klien untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan keuangan klien dan akan dievaluasi dan sesuaikan dengan tujuan pribadi maupun profesional, keluarga, dan lingkungan bisnis, dan perubahan kondisi ekonomi. Perencanaan keuangan atau financial planning ini merupakan proses mencapai tujuan hidup, yakni masa depan yang sejahtera dan bahagia lewat penataan keuangan. Profesi perencanaan keuangan merupakan profesi yang masih tergolong baru di Indonesia, walaupun di luar negeri seperti Amerika Serikat, Eropa, ataupun Australia, profesi ini sudah menjadi profesi yang dibutuhkan. Awal profesi ini dimulai di Amerika Serikat pada tahun 1969, diprakarsai oleh sekumpulan kecil para profesional di bidang jasa keuangan yang kemudian berlanjut hingga dibentuk suatu asosiasi yang bernama International Association of Financial Planners atau IAFP pada tahun 1970. Karena dinilai profesi ini akan menjadi kebutuhan orang banyak, maka untuk membantu perkembangan pendidikan, IAFP mendirikan sebuah college yang memberikan sertifikasi profesional, Certificate Financial Planner. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe perencana keuangan. Ada dua tipe perencana keuangan, yaitu perencana keuangan independen adalah perencanaan keuangan yang tidak terikat atau bekerja pada suatu institusi atau perusahaan tertentu. Dan yang kedua yaitu perencana keuangan TIAT adalah perencana keuangan yang bekerja atau terikat pada suatu institusi atau perusahaan. Misalnya perusahaan asuransi jiwa, bank, atau perusahaan sekuritas. Kedua tipe perencana keuangan ini memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing.
Bagi beberapa klien, seorang perencana keuangan independen mungkin dirasakan lebih baik sebab memberikan perencanaan yang objektif dan silent oriented. Namun, klien yang lain mungkin merasakan perencanaan keuangan Tayet lebih cocok karena apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan kenyataan dan janji yang pernah diucapkan, maka klien dapat meminta pertanggungjawaban perusahaan di mana perencana keuangan bekerja. Perencanaan keuangan dapat membantu proses pengelolaan keuangan untuk membuat keputusan keuangan yang disesuaikan dengan tujuan-tujuan keuangan yang ada. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari financial planner atau perencana keuangan. Tugas utama seorang perencana keuangan adalah merancang suatu strategi investasi yang sesuai dengan karakter atau profil risiko nasabah untuk membuat impian nasabah tersebut menjadi tujuan. Sumber yang lain menyebutkan bahwa personal financial planning atau perencanaan keuangan pribadi adalah mengembangkan dan mengimplementasikan secara total dan terkoordinasi perencanaan seseorang untuk mencapai tujuan keuangannya secara menyeluruh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan standar praktik oleh seorang profesional perencana keuangan. Jadi, profesional perencana keuangan harus selalu mempertimbangkan semua aspek situasi keuangan nasabah dalam merumuskan strategi dan membuat rekomendasi, serta harus mengikuti standar praktik ini sampai pada batas penerapannya. Ada standar 1 sampai 6, bisa dilihat di layar teman-teman. Standar 1 menangani bagaimana membangun dan mendefinisikan hubungan dengan nasabah. Berlaku setiap kali profesional perencana keuangan memberikan perencanaan keuangan atau komponen dari perencanaan keuangan kepada nasabah. Dan untuk standar 2 sampai 6 berlaku pada batas tertentu yang relevan dengan keterkaitan perencanaan keuangan. Nomor 1, membangun dan mendefinisikan hubungan dengan nasabah, yaitu pada awal sebelum adanya hubungan keterkaitan perencanaan keuangan dengan nasabah, perencanaan keuangan memberikan pemahaman tentang bagaimana cara membantu mencapai tujuannya, yaitu melingkupi tentang metodologi, lisensi pengalaman, keahlian, serta informasi jasa pelayanan yang akan disajikan oleh sang perencana keuangan. Dan apakah dia atau karyawannya mempunyai kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang sesuai untuk memenuhi harapan-harapan nasabah. Yang kedua, mengumpulkan informasi nasabah, yaitu perencana keuangan memahami situasi, tujuan keuangan, kebutuhan, dan prioritas nasabah. Dan tujuan tersebut menjadi pedoman dan struktur keterkaitan perencanaan keuangan dan membantu nasabah dalam menjelaskan prioritas tujuan jangka pendek, panjang, serta manfaat dan kemungkinan tercapainya tujuan jika tidak realistis. Perencana keuangan mengumpulkan semua informasi dan dokumen yang berhubungan dengan lingkup keterkaitan untuk membuat rekomendasi yang tepat dan terarah. Perencana keuangan mengumpulkan dan memahami informasi tentang nilai, perilaku, harapan, dan pengalaman keuangan nasabah, menentukan tingkat kemampuan nasabah dalam memahami keuangan. Yang ketiga, ada menganalisa dan menilai status keuangan nasabah, yakni perencana keuangan menganalisa kondisi nasabah dan bekerja melengkapi hal-hal yang terlupakan atau tidak selaras dengan informasi yang telah dikumpulkan. Bersama-sama sepakat asumsi logika meliputi usia pensiun, harapan hidup, kebutuhan penghasilan, faktor-faktor resiko, jangka waktu kebutuhan khusus, tingkat inflasi, tingkat pajak, dan hasil investasi. Mempertimbangkan kesempatan dan hambatan serta mempersiapkan segala macam strategi dari situasi terburuk sampai yang tidak dalam menentukan kemungkinan tercapainya tujuan dari nasabah tersebut dengan segala macam bentuk antisipasinya. Yang keempat, ada mengembangkan rekomendasi perencanaan keuangan dan mempresentasikannya kepada nasabah. Maksudnya di sini yaitu profesional perencana keuangan mengembangkan suatu rekomendasi perencanaan keuangan berdasarkan pada strategi terpilih yang terbaik dan memenuhi tujuan yang ditentukan, kebutuhan dan prioritas nasabah. Profesional perencana keuangan mempresentasikan rekomendasi perencanaan keuangan tersebut dan logika pendukung lainnya dengan cara memungkinkan bagi nasabah untuk membuat suatu keputusan sesuai informasi yang telah diberikan oleh nasabah.
Yang kelima, menerapkan rekomendasi perencanaan keuangan nasabah. Maksudnya, profesional perencana keuangan dan nasabah menyetujui tanggung jawab penerapan yang konsisten dengan lingkup keterikatan menerima nasabah atas rekomendasi perencanaan keuangan dan kemampuan profesional perencana keuangan untuk menerapkan rekomendasi perencanaan keuangan tersebut. Yang keenam, mengevaluasi situasi nasabah. Profesional perencana keuangan dan nasabah secara bersama-sama mendefinisikan dan menyetujui ketentuan untuk mengevaluasi dan mengevaluasi ulang situasi dari nasabah tersebut. Jika melakukan suatu evaluasi, profesional perencana keuangan dan nasabah mengevaluasi situasi nasabah untuk menilai kemajuan pencapaian tujuan dari rekomendasi perencana keuangan, menentukan apakah rekomendasi masih sesuai dengan tujuannya atau mengkonfirmasi adanya revisi yang dipertimbangkan bersama. Intinya segala suatu strateginya agar supaya tujuan-tujuan dari nasabah keuangan tersebut bisa tercapai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.